Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa Aceh bermartabat. Dimulai dengan negara kerajaan Kesultanan Perelak pada tahun 840 Masehi, Samudara Pasari 1267 Masehi. Walaupun kecil tetapi telah menandakan sudah ada negara sampai tahun 1496 menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda mulai abad 16 sampai Sultan wafat tahun 1904 saat melawan Belanda. Namun tidak pernah menyerah kepada penjajah waktu. Tidak seperti Indonesia yang tidak jelas keberadaannya. Sampai dibentuk oleh Soekarno tahun 1945 yang mengklaim wilayah jajahan Belanda. Bukan wilayah Aceh Sumatera. Aceh bukan jajahan Belanda dan sudah ada sejak lama. Rayuan Soekarno mengajak Aceh untuk bergabung dengan negara bentukan Soekarno karena masih belum merdeka sehingga menghilangkan nama negara Aceh. Karena itu sepatutnya diketahui bahwa jika negara Aceh sudah berdiri sejak lama dan sudah memiliki hubungan baik dengan negara-negara di dunia seperti Eropa, Amerika, dan Asia tentu saja. Kekuasaan Soekarno dan Soeharto mengklaim dan mengajarkan kesesatan bagi masyarakat dengan Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda, dan berbagai slogan lain untuk mempertahankan sebagai negara baru Indonesia. Menyesatkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, membanggakan beribu pulau dan beribu bahasa bersatu di negara kesatuan Indonesia. Propaganda sesat sampai masuk ke kurikulum Indonesia dipertahankan dengan kekejaman pada saat Aceh mau berdiri sendiri tidak dengan Indonesia ada tahun 1972 yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Hasan Ditiro. Tujuannya adalah mengembalikan kedaulatan Aceh sebagaimana awal sendia kala. Tetapi perjuangannya dipatahkan dengan membunuh masyarakat yang mau berdiri sendiri. Kekejaman besar terjadi pasca Soekarno, yaitu Soeharto. Banyak ulama dibunuh. Setiap menginjak kaki di tanah, para pejuang gerakan Aceh Merdeka saat itu langsung ditembak habis dan tidak tentu kemana dibawa mayatnya. Mulai dari Muhammad Ali teman saya dari Aceh Utara, Kecamatan Blangmangat atau seperti Muhammad Dewi, salah satu ulama karismatik dihabisi tanpa diketahui kuburannya. Kekejaman tersebut terlihat penganiayaan berat di Rumah Gedong di daerah Aceh Pidi yang sangat terkenal. Dengan beralihnya kekuasaan maka berubahkan kekejaman rezim walaupun masih ada kekerasan seperti pasca referendum tahun 1998 yang merupakan kekerasan berat terakhir yang kita lihat seperti penembakan di Kreung Geupuh dan pembantaian Teungku Bantakiah. Selain karena penggantian kekuasaan Indonesia juga adanya tsunami 2004 yang mengantarkan perdamaian supaya tidak lagi bertempur dengan perjanjian Helsinki. Akan tetapi perjuangan Aceh tetap perlu dipertahankan dan diperjuangkan menjadi suatu negara berkedaulatan Aceh. Indonesia tidak mampu berjalan dengan kondisi membodohkan terutama sejak pergantian Soeharto, ada pemilihan presiden yang tidak layak, dan yang terakhir seperti Jokowi. Dan bahkan sekarang yang membodohkan masyarakat Indonesia. Karena itu, patut dan logislah Aceh harus berdiri sendiri dan bermartabat untuk membangun rakyat sendiri seperti sedia kala seperti masa Iskandar Muda dengan kekayaan alam melimpah. Aceh bisa dan bisa bermartabat. Sadarilah wahai rakyat Aceh dan rakyat Indonesia mulai sekarang. Jika tidak pemikiran akan berbuhan dan bebas berdiri sendiri ketika orang-orang sudah berpikir maju tidak seperti masa sekarang ini.